Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Wahyu Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Intinya, yang pertama konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, lalu jenis laporan keuangan, lalu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Lalu analisis bisnis. Yaitu evaluasi proyek dan evaluasi risiko, pengambil keputusan bisnis. Yang pertama investor, kedua kreditor, tiga manajemen, keempat analisis merger dan akuisisi, selanjutnya direktur, regulator, eksternal auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Frameworks analisis laporan keuangan, komponen dalam proses analisis bisnis. Business environment and strategy analysis, industry analysis, dan strategy analysis. Lalu masuk ke accounting analysis, lalu financial analysis, analysis of cash flows, profitability analysis, lalu risk analysis, jadi cost of capital estimate, lalu menjadi intrinsic value, lalu selanjutnya dilanjutkan menjadi prospective analysis yang menjadi intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis, lalu membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, menilai kualitas laba, analisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang, menilai lingkungan bisnis. Yang pertama, apa jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, siapa pemain utama usaha tersebut, siapakah pesaing utama perusahaan, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, bagaimana pengaruh perusahaan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Lalu analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis. Aktivitas perencanaan yaitu tujuan. Pertama, kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunities, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, dan pricing. Faktor yang menentukan profitabilitas. Yang pertama, rivalry among existing firm. Di dalamnya ada industry growth, concentration, differentiation, switching cost, fixed variable cost, excess capacity, dan exit barrier.
Lalu selanjutnya third of new entrants yang berisi scale of economies, distribution access, relationship, dan legal barriers. Lalu trade of substitutes product yang berisi relative price and performance, dan buyers willingness to switch. Lalu bargaining power of buyers. Yang pertama, yang berisi switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, volume per buyers. Lalu bargaining power of supplier, yang berisi switching cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyers, dan volume per buyers. Analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, yaitu evaluasi pengembalian investasi. Lalu analisis risiko, evaluasi risiko dengan kemampuan membayar. Lalu analisis arus kas, evaluasi sumber dana, penggunaan dana. Alatnya yaitu analisis rasio, analisis arus kas, memunculkan risiko akuntansi. Lalu prospektif analisis. Yang pertama itu proses to forecast future payoffs, lalu business environment and strategy analysis, lalu accounting analysis, lalu financial analysis, lalu yang terakhir yaitu intrinsic value. Aktivitas bisnis yang berisi aktivitas investasi, pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya, lalu aktivitas pendanaan, pemilik atau equity, dan non-pemilik, liabilities. Investasi adalah pendanaan, sama dengan pendanaan. Aktivitas bisnis, aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, aktivitas operasi, pendapatan, dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, statement of financial position, balance sheet, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, income statement and other comprehensive income, laporan perubahan modal atau statement of shareholders equity, lalu laporan arus kas atau statement of cash flow, catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Lending. Dari sebelah kiri, investing, current, cash, accounts receivable, inventories, marketable securities, non-current, land, building and equipment, patents, dan investment. Maksudnya itu balance sheet. Lalu operating, sales, cost of goods sold, selling expense, administrative expense, interest expense, dan income tax expense. Net income, yaitu income statement, cash flow, yaitu statement of cash flow. Financing, current, not payable, account payable, salaries payable, dan income tax payable. Non-current, bonds payable, common stock, dan retained earnings. Liabilities and equity jadi balance sheet. Statement of shareholders equity. Informasi tambahan selain laporan keuangan, pertama diskusi manajemen atau MTA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan
tas catatan LK, informasi tambahan, dan proxy statement. Sebelum informasi, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi, anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indikator, announcement perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan, dan pengungkapannya, memakai eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Lalu akuntansi manajemen, rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit, memakai internal, manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder yang internal yaitu pemilik, manajer, pegawai, yang eksternal, pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholders. Yang ketiga, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang keempat, catat data ekonomi dari aktivitas bisnis dan menjadi informasi akuntansi. Siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Lalu transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. 2, transaksi terjadi ketika dokumen disiapkan. Keempat, catat di jurnal. 5, posting ke buku besar. 6, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melalui identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi ada sebagai berikut. Tahap 1, pencatatan atau penjurnalan. Tahap 2, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap 3, membuat neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Tahap 4, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap 5, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap 6, membuat laporan keuangan. Tahap 7, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap 8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9, membuat jurnal kembali atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun atau accounts, dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar ledger. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.